Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan micro teaching. Oke, ini adalah pertemuan ketiga ya. Yang pertama kita adalah dulu opening, kemudian yang kedua kalian itu recording ya. Seperti ini maksud saya kalian membuat video tentang opening dan closing ya, performance. Yang ketiga ini adalah kita feedback. Oke, nah pada kesempatan ini saya akan memberikan a very quick review of your performance. Yang secara umum sudah oke ya, sudah menurut saya sudah bagus lah. Tetapi ada beberapa hal yang perlu Anda pay attention. So I need your attention. A few things in the opening and also closing points. Yang paling pertama itu adalah sebuah enthusiasm ya. Jadi kalau kita mengajar itu harus kelihatan bahagia. Jadi senyum, enthusiastic ya. Jangan seperti robot gitu kan, diam. Kemudian apalagi kalau baca. Jadi saya lihat ada beberapa dari kalian itu membaca gitu. Membaca mungkin preparation-nya ya. Tidak apa-apa sebenarnya membaca itu, tapi jangan kelihatan membaca. Ya mungkin diletakkan di depan kita seperti itu ya. Jadi di depan kita dikasih teks misalkan seperti itu. Jadi tetap mata itu adalah harus melihat kamera. Coba kalau seandainya saya tidak melihat kamera sekarang kan, jadi apa ya, seperti tidak memperhatikan gitu kan. Nah, sekarang kalau saya melihat kamera itu berarti Anda sudah ready ya, akan kelihatan. Nah ini kalau kita kan pakai online ini akan kelihatan sekali mana yang sebenarnya sudah ready, mana yang masih pakai ini menghafal gitu ataupun pakai teks. Nanti kalau seandainya kalian sesinya juga tatap muka itu jangan sampai seperti itu. Walaupun bagi beginners ya tampil di depan kelas itu bukan sesuatu yang sederhana ya, perlu sebuah courage atau keberanian gitulah. Nah tetapi jelas kita harus persiapkan betul-betul. Jadi walaupun saya tidak hadir pada kalian recording, ya, tapi saya bisa lihat itu performance itu. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah wajah Anda harus ceria, kemudian eye contact-nya itu ke kamera supaya kita yakin bahwa ini kalian sudah maksimum preparation-nya. Kalau memang ada satu dua yang masih kita lihat kalian mau pakai catatan gitu ya, tidak apa-apa, tapi jangan kelihatan kalau Anda itu sedang membaca catatan. Kalau kita lagi tatap muka, saya memang sering bahkan hampir selalu gitu ya mengajarkan mahasiswa bagaimana caranya kalau kita menggunakan catatan. Seperti yang saya katakan, kalau baru pemula itu memang sangat grogi, kemudian dengan grogi itu kita sering lupa gitu. Sering lupa apa yang mau kita omongkan. Hanya supaya tidak kehilangan itu fokus dan kata-kata, kadang-kadang karena grogi itu, maka kita buat catatan. Jadi catatan itu dibikin simple, jangan panjang-panjang kalimatnya, cuman ditulis kata-kata pengingat saja. Nah itu diletakkan di atas meja guru gitu. Jadi kita apa istilahnya, kita jalan-jalan, ngomong, bercerita, menjelaskan seperti itu. Begitu ketika kita kehilangan gitu lupa what next. Nah di atas meja kita itu sudah ada kata-kata pengingat. Nah itu strategi. Kita melihat di meja kan tidak seperti kita benar-benar menghafal gitu kan, kita lihat. Nah itu strategi-strategi yang memang harus dilakukan khususnya bagi mereka-mereka yang memang masih belum terbiasa. Nah, itu saya lihat dalam momen ini ya, opening dan closing ini masih ada seperti itu, karena ini adalah pertemuan pertama, mungkin kalian masih belum begitu lancar. Nah, harapan saya nanti pertemuan performance berikutnya
karena sudah akan lebih bagus. Nah itu sepele tapi itu sangat apa ya, sangat menentukan. Nah saya melihat, saya sengaja tidak menyebut nama siapa yang kurang gitu ya, tetapi ini di catatan saya ada, tetapi saya akan sampaikan secara umum aja karena bagaimanapun semuanya juga harus mengikuti atau mendengar saran-saran saya ini. Yaitu yang pertama itu masalah opening. Hampir semua performance saya tidak melihat teaching objective yang nomor 5 ini. Nah, itu. Ada pun tidak eksplisit gitu ada. Oke. Yang selalu saya lihat Anda adalah greeting and checking attendance. Ya itu sudah bagus ya, memang bagaimanapun greeting. Greeting tapi di situ ada bukanlah greeting yang yang biasa-biasa aja. Kalau kita ini itu kalau bisa dengan suasana yang lebih ceria, misalkan bisa dengan pantun gitu kan, kita membuka kita sebelum assalamualaikum mungkin gitu atau good morning, good afternoon seperti itu. Kita bikin sesuatu yang agak berbeda supaya track attention. Checking attendance itu as usual, tapi bahasanya tuh memang before we start, I want to check your attendance ya. Ada yang mengatakan I want to check absen, gitu salah. Absen itu kan bahasa Indonesia yang salah kaprah sebenarnya. Bukan ngecek absen kan, justru absen itu artinya tidak ada kan. Nah, jadi tapi karena bahasa kita sudah seperti itu, jadi ngecek attendance justru ngecek absen gitu ya. Nah bahasa itu harus benar-benar diwanti-wanti, jangan sampai kita kan I want to check attendance, tapi bahasanya menjadi I want to do absen misalkan. Lain ya. Kalau saya dalam mengajar biasanya karena kita presensi online, ya saya sebut dengan first I would like you to do presensi online. Nah kalau gitu bolehlah karena kan itu seperti sebuah istilah. Tetapi kalau attendance begitu ya seperti itu tadi. Kalian harus mengatakannya checking attendance gitu. Nah, yang kedua, Anda harus giving motivation. Harus memberikan, makanya tadi penampilan kita memang sudah harus very enthusiastic, ya bahagia, cerah, senyum, ya. Jadi wajahnya tuh sering kelihatan senyum, ya. Pokoknya bahagia gitulah kira-kira. Nah, di saat itu kalian harus memberikan sebuah motivasi, ya. Motivasi apa? Secara umum learning, ya. Bahwa tugas siswa hari ini, tugas Anda yang paling penting adalah learning, belajar. Anda masih muda, misalkan Anda masih baru di SMP, tugas masih panjang, ya kesuksesan Anda itu ditentukan hari ini dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian atau yang lebih khusus lagi tentang bahasa Inggris. Bahwa bahasa Inggris ada bahasa internasional. If you want to be international skills, you have to master English. So mempelajari bahasa Inggris harus dari sekarang, bit by bit, gitu kan. Jadi supaya mahasiswa termotivasi. Atau motivasinya khusus materi yang akan kita sampaikan, misalkan tentang introduction. Ya, kan ada tadi yang mengajarkan introduction. Oke, introduction itu sangat penting gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. So the first impression people about us is how we introduce. Nah, bahasa Inggris memiliki cara-cara tertentu untuk introduction. Atau misalkan kalau kita berkomunikasi dengan orang foreigner, strangers yang we never meet before, so we have to be able to introduce ourselves or introduce our friends, things like that. Jadi ini materi penting sekali gitu kan. Nah, ini adalah materi survival English misalkan seperti itu ya kan. Kalau kita ketemu dengan orang bule yang tidak bisa bahasa Indonesia misalkan, ya paling tidak kita tahulah bagaimana cara bertanya untuk introduction, siapa namamu, dari mana dan sebagainya. Itu kan very basic. Begitu juga saya adalah ini
ini gitu kan. Kita menjelaskan diri kita very simple way. So that's the material today gitu kan. Nah, maka itu juga motivasi kan. Jadi dikonekkan, dihubungkan dengan real life situation, kan real life examples. Misalkan kalau ada punya pengalaman bisa disebut itu, atau memberikan apperception. Jadi antara giving motivation dengan apperception, dengan menghubung-hubungkan itu, menghubungkan tidak mesti apperception, tapi menghubungkan bisa dengan real life example. Kalau apperception itu kan dengan materi yang sebelumnya. Nah, itu dalam rangka apa? That's we want our student to pay attention on the material that we are going to deliver soon. Nah, jadi dua ini harus benar-benar kelihatan ya di dalam teaching Anda. Baik itu face to face, apalagi ini online itu harus sangat perlu kita attract attention. Nah, kalau saya menyarankan mahasiswa kalau memang tidak begitu mumpuni memberikan motivasi, ya mereka harus menggunakan media. Ada video misalkan dalam mungkin 1 menit, 1 minute video, but it contains a lot of message, ya, importance, motivation. Ya. Bisa motivation learning tadi saya bilang ya, secara umum atau secara khusus ya, dengan materi yang akan kita sampaikan. It's up to you. Ya, as far as it is about motivation. Motivation itu memberikan sebuah semangat. Kalau pagi-pagi misalnya kita belajar ya semangat dulu yang kita bangun. Jangan loyo. Walaupun tengah hari misalkan, jangan loyo. Ya kita sedang ingin belajar sesuatu yang penting seperti itu. Dengan media kita tertolong ya untuk mengungkapkannya. Jadi kalian tunjukkan gitu kan medianya, videonya misalkan 1 menit, setengah menit, tapi Anda bisa bercerita nanti setelah itu. Nah, yang terakhir ini bagian opening ya, itu adalah teaching objective. Nah, ini penting. Ini bahkan jadi syarat. Kalau kalian nanti PPL atau PLP2 ada penilaian, ini harus syarat, ini harus muncul ya. Dan secara secara disengaja. Oke. Nah, apa yang akan kita setelah kita misalkan setelah kita memberikan motivasi langsung kita oke, gitu kan? Sekarang kita harus apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, ini ada misalkan 2 tujuan kita. Yang pertama ini, yang kedua ini. Setelah mata pelajaran ini atau pertemuan kali ini, saya berharap atau tujuannya adalah supaya Anda bisa gini, bisa begitu. Jadi pertemuan hari ini benar-benar mentraining Anda supaya bisa melakukan ini, gitu. Oleh karena itu, gitu, materi kita yang pertama kita akan begini. Setelah itu kalian akan begitu. Jadi ketika menjelaskan teaching objectives, sekaligus Anda menjelaskan teaching procedure ya. Maksudnya apa kegiatan inti apa aja hari ini yang akan kita lalui selama misalkan 30 menit 1 jam misalkan. 60 menit misalkan seperti itu. Nah, itu opening ya. Opening sangat harus seperti itu. Sekarang closing ya. Closing sebenarnya sederhana sekali. Jadi oke, setelah kita melalui semua itu, maka poinnya adalah hari ini kita telah belajar. Ini kalau bisa jangan kita yang summarize, tapi kita student. Student gimana gitu. Kita bantu dia. Kalau nggak ada yang respon, kita mulai. Jadi hari ini kita telah belajar tentang introduction. Coba introduction kayak apa gitu kan. Kita minta dia 1-2 orang. Kita minta dia tunjuk tangan. Kalau tidak ada, kita yang nunjuk. Kalau yang tunjuk tangan ya siswa itu tak itu saja, maka kita switch ya. Oke, terima kasih si Fulan, kamu sudah tunjuk tangan lagi gitu kan. Sekarang saya mau dengar teman kamu yang di belakangmu. Atau gini, kamu tunjuk temanmu siapa ya yang akan
menggantikan kamu, ya menjelaskan ini, misalkan seperti itu. Jadi kita tetap libatkan siswa, kita tetap appreciate, walaupun bukan dia yang kita tunjuk, tapi temannya. Itu summary. Giving further work so material. Ya, kalau ada homework, tapi kalau bisa ya jangan selalu homework. Ya mungkin ada motivasi yang atau follow up gitu ya materi. Ini materi ini sebenarnya belum selesai, ataupun misalkan materi ini banyak sekali contoh-contoh di real life. Nanti kalian bisa browsing gitu. Bisa minta tolong yang lain atau bisa sharing bagaimana kalian itu bisa melakukan introduction misalnya gitu. Jadi kalian kasih motivasi lagi supaya siswa setelah kelas pertemuan itu mereka masih tetap ingin melakukannya. Closing motivation. Ya, bagaimanapun sebelum kita tutup secara resmi dengan assalamualaikum, ya dengan doa misalnya seperti itu, maka kalian sekali lagi motivasi. Oke, belajar penting dan sebagainya seperti itu supaya tetap fokus, tetap termotivasi. Ya, kurangi misalkan bersosial media yang tidak penting. Kalau Anda mau sosial media, ya harus sosial media yang mendukung Anda belajar bahasa Inggris. Oke, kalau memang iya, ya coba challenge yourself to introduce with others, ya misalkan beyond Indonesia yang who does not understand Indonesian language. So you can try to reach further people around the world using social media, misalnya seperti itu. Jadi kita usahakan mereka tetap fokus pada pembelajaran. Nah, saya kira itu ya feedback dari saya sekali lagi bahwa saya tidak menyebut siapa-siapanya, tetapi yang jelas memang poin-poin inilah yang menurut saya belum muncul. Dari sebagian kalian ada juga yang sudah ada tetapi tidak eksplisit gitu. Nah, namanya micro teaching, namanya nanti PLP 2 itu benar-benar diminta Anda harus eksplisit, ya, jangan implisit. Misalkan mengungkapkan tujuan pelajaran itu implisit, itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus eksplisit, harus ada, ditunjukkan. Bila perlu tuh ada medianya, PowerPoint. Kemudian yang penting juga adalah ekspresi Anda. Anda harus kelihatan antusias, always smiling, ya. Pokoknya kelihatan antusiasme kita di dalam mengajar dengan berbagai ekspresi hidup, ya, live expression seperti itu. Nah, itu feedback dari saya. Kemudian selanjutnya kan saya memberi tugas kalian, ya, yaitu rekaman kedua. Rekaman kedua itu kalian akan menyampaikan materi. Jadi seolah-olah openingnya sudah selesai, nanti closingnya tidak ada juga. Yang ada tengah-tengahnya yaitu menjelaskan. Misalkan Anda menjelaskan tentang present tense gitu ya. Jadi saya minta Anda berusaha untuk menjelaskan itu. Menjelaskannya harus dengan aktivitas, misalnya dengan diskusi, dengan ya macam-macam seperti itu, supaya Anda kelihatan bagaimana. Saya ingin melihat kemampuan Anda menjelaskan sesuatu. Nah, pada sesi ini kalian wajib menggunakan media. Minimal medianya adalah PowerPoint gitu, sehingga kelihatan apa yang Anda sedang jelaskan, ya, seperti apa kegiatannya itu. Di dalam real life teaching misalkan kegiatannya itu ada 3 utama, jadi dalam rekaman ini mungkin hanya 1 atau 2 pun tidak apa-apa. Yang jelas Anda sudah sufficiently exposed, ya. Anda sudah cukup menunjukkan kemampuan Anda di dalam menjelaskan sebuah materi. Itu tujuan daripada tugas berikutnya yang saya anggap sebagai pertemuan keempat, ya. Jadi pertemuan pertama kita introduction, kedua Anda rekaman tadi, ketiga kita feedback hari ini, keempat kalian adalah posting hasil rekaman. Seberapa panjang rekamannya? Kurang lebih saya bilang itu antara 15 sampai 30 menit. Itu durasinya, atau 20 menit lah. Maksimal 20 menit aja lah. Jadi antara 15 sampai 20 menit itu. Saya lihat yang opening sama closing ini masih ada yang cuma 3 menit, kurang dari 4 menit, ada yang 4 menit lebih.
kan saya minta sebenarnya kurang lebih 7 menit, ya maksimal 10 menit seperti itu. Untuk opening dan closing ya. Nah sekarang untuk yang tengah-tengah, yang untuk explaining, kalian harus membuatnya minimal 15 menit ya, dengan berbagai kegiatan yang ada, proses pembelajaran yang ada ya. Dan juga Anda harus melibatkan siswa. Bagaimana Anda melibatkan siswa itu penting untuk dimunculkan dalam video ini. Selamat bekerja untuk rekaman berikutnya. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Ya, saya menunggu hasil rekaman Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.